Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita belajar membuat formulir mengenai dari Google Form, hari ini kita akan membuat kuis dari Google Form juga, sama seperti kemarin, buka folder file, kemudian Google Formulir, sama seperti yang kemarin, formulir kosong. Karena kita ingin membuat ini menjadi sebuah kuis, kita setting dulu. Settingnya ada di umumnya seperti biasa di kuis ini ya. Ini diklik dulu, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian bagaimana nilainya, apakah mereka akan segera setelah pengiriman? Kalau iya, kita centang yang ini. Kalau tidak, nanti setelah peninjauan manual. Karena ini saya ingin segera setelah pengiriman, saya klik yang ini. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, dan nilai poin. Saya menginginkan semua peserta saya melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, dan nilai poinnya masing-masing. Jadi saya klik semua ini, tiga-tiganya ini. Kemudian kita setting umumnya, karena saya menginginkan mereka hanya menjawab satu kali, maka batasi ke satu tanggapan. Saya klik yang ini. Kemudian saya presentasi. Oh ya, setelah itu kita menginginkan memberikan jawaban dari feedback peserta. Saya buat terima kasih sudah mengikuti penilaian materi ini. Kemudian kita simpan. Kita lihat, kita buat dulu judulnya sama seperti membuat formulir kemarin. Tulis dulu di sini, misalnya penilaian harian. Maka yang di sini otomatis sama seperti di atas deskripsi formulir. Misalnya kita mau menuliskan materi besaran saja, misalnya materi besaran dan satuan IPA kelas 7 ya. Kemudian yang pertama, saya menginginkan pertanyaan adalah nama mereka siapa. Maka untuk yang pertama saya buat nama lengkap. Karena nama lengkap ini merupakan tulisan, maka saya menginginkan ini jawaban singkat, dan ini wajib diisi agar saya tahu identitas mereka. Kemudian saya tambahkan berikutnya, karena saya mengajar 3 kelas misalnya, saya tanya yang kedua kelas berapa. Karena lebih dari satu, saya bisa memilih pilihan ganda atau kontak centang ataupun drop down, tapi saya suka lebih drop down ini. Jadi kelas, misalnya kelas besaran ini kelas 7, kelas 71 misalnya, atau 7A. Kemudian 72, boleh juga 7B kalau tergantung Bapak Ibu di mana tempatnya sekolah berada. 73. Kemudian ini juga wajib diisi. Saya menginginkan identitas dengan soal itu berbeda section atau berbeda tempatnya, berbeda layarnya. Di section kedua saya menginginkan pertanyaan, maka saya klik ini section yang kedua. Di bagian tanpa judul ini kita bisa menuliskan perintah untuk di section kedua, misalnya pilihlah jawaban yang benar, misalnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama, saya misalnya menanyakan, saya tidak banyak-banyak memberikan pertanyaan, ini hanya contoh saja karena pada prinsipnya sama.
Saya ganti ini, jangan ini tapi pilihan ganda, karena saya menginginkan pilihan ganda dan uraian. Bawahnya baru deskripsinya, pilihlah jawaban yang paling benar. Jadi misalnya saya menginginkan 5 jawaban, 5 pertanyaan pilihan ganda, 5 pertanyaan uraian, misalnya seperti itu. Maka di section kedua saya menginginkan pilihan ganda. Kemudian yang saya mulai bertanya yang pilihan ganda, misalnya sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dengan angka dan satuan disebut seperti itu. Pilihan gandanya, opsi yang pertama saya menuliskan tekanan, apakah itu tekanan. Kemudian yang kedua besaran, yang ketiga vektor, yang keempat satuan. Karena ini kuis, maka kita bisa memberikan poin kalau siswa tersebut menjawab dengan benar. Karena itu saya mencontohkan hanya 2 saja, soal, 1 uraian dan 1 pilihan ganda. Ini ada tulisan kunci jawaban. Ini kita klik di sini. Nah, di sana ada tertulis poin. Poinnya berapa? Kita menginginkan soal itu, 1 soalnya berapa? Karena saya hanya 2 soal, 1 soalnya saya hargai 50. Ini hanya contoh, jadi Bapak Ibu bisa membuatnya lebih banyak dalam contoh soal. Kemudian kita tuliskan isian atau kunci jawaban yang benar. Jadi karena ini jawabannya besaran, saya klik besaran. Nah, maka ini sama seperti kemarin, wajib diisi. Kemudian terserah Bapak Ibu mau berapa nih. Ini soal dalam pilihan ganda, ini hanya contoh saja. Kemudian section ketiga, saya menginginkan penilaian pada soal uraian. Jadi ini saya tulis uraian, kemudian deskripsinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nih, kemudian saya klik tambah untuk menuliskan pertanyaan, misalnya apakah satuan dari besaran pokok panjang. Nih, jangan di pilihan ganda lagi, ini diklik, tapi di jawaban singkat. Kunci jawaban, kita buat kunci jawaban. Karena ini sangat sensitif sekali, maka kunci jawaban pada soal uraian ini hurufnya itu harus benar. Karena poinnya kita tulis dulu, poinnya 50 biar sampai 100 ya, tadi kan ada 2 soal. Karena ini soal uraian, jadi sangat sensitif terhadap jawaban, dari hurufnya pun sangat sensitif, maka kita membuat alternatifnya tiga jawaban. Misalnya anak-anak memakai huruf kecil semua, menjawabnya meter, semuanya huruf kecil. Kemudian bagaimana kalau dia memakai huruf kapital semua? Nanti kalau dia menjawab pakai kapital semua, kalau kunci jawaban cuma kita tulis seperti itu, maka jawaban dia salah. Nah, maka yang kita perlukan adalah membuat kunci jawaban kemungkinan huruf yang dipergunakan. Yang kedua, kunci jawabannya kita menggunakan huruf kapital semua, meter. Ini kemudian bagaimana kalau huruf awalnya saja siswa menggunakan huruf besar? Maka itu ada juga kemungkinan, maka kita buat 3 jenis jawaban dari kunci jawaban ini. Jadi seandainya salah satu di antara tipe ketikan yang ditulis siswa, maka dia tetap akan benar.
seperti itu. Ini jangan diklik, ini tandai semua jawaban yang tidak benar lainnya, ini jangan diklik ya. Ini kita kosongkan saja ini. Saya hanya mencontohkan 2 soal ya Bapak Ibu, hanya pilihan ganda dan uraian. Ini saya klik selesai nih. Kemudian setelah saya membuat soal pilihan ganda dan uraian, saya menginginkan kirim. Saya bentuk section keempat, kirim. Deskripsinya, teliti kembali jawaban Anda agar dia lebih teliti ya. Karena apabila sudah yakin, maka klik maka silahkan mengirimkan jawaban Anda ini kita tulis dulu jawaban singkat, biar dia menuliskan biar dia menuliskan jawaban kita tulis ya dan ketikkan ya agar dia bisa mengirimkan jawabannya. Karena kan anak-anak ini kalau sudah dia langsung saja mengirim, tidak lagi teliti. Mungkin dengan seperti ini dia akan lebih teliti. Kemudian kita setting, kalau kita merasa ragu-ragu, kita lihat lagi settingnya, pesan konfirmasi, feedbacknya sudah ada. Kita ganti ya materi ini dengan penilaian harian ya. Kita simpan kembali. Kemudian kita percantik. Kita pilih gambar. Saya menginginkan gambar karena saya orang IPA, saya menginginkan gambar ini saja. Nih saya sisipkan, kemudian saya ganti warna latar belakangnya, jangan tidak berwarna seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian gaya font, gaya fontnya sudah seperti itu saja ya, tidak usah kita ganti, itu sudah cantik warnanya. Kemudian setting sudah, tema sudah. Sekarang kita lihat dulu, kita tinjau atau kita preview bagaimana tampilannya nanti. Nih ya, yang dilihat oleh pesertanya nanti seperti ini. Nih, section pertama berisi biodata. Ini nama lengkap, kemudian ada kelas. Ini kita coba ya, misalnya nama lengkap, ini kemudian kelas saya 71 misalnya. Next, berikutnya ini ada pilihan ganda, section yang kedua. Nih ada poinnya ya, 50 poin. Sesuatu yang dapat ukuran dinyatakan angka satuan sebut, saya tulis vektor saja. Kemudian berikutnya nih ada uraian, section berikutnya adalah uraian. Ada 50 poin juga nilainya. Apakah satuan dari besaran pokok panjang? Sekarang saya benarkan jawabannya ya, meter. Jadi jawaban kita tadi 1 benar 1 salah. Apakah? Bila sudah yakin silakan kirim jawaban dan ketikkan iya. Saya rasa-rasa, jadi saya bisa kembali dari pertanyaan tadi. Kalau saya merasa kurang yakin, karena saya sudah yakin, saya ketik iya, saya kirim. Kemudian selesai, saya menginginkan, saya pengen tahu berapa saya lihat skor. Tuh poin totalnya 50 dari nilai yang harusnya 100, berarti saya salah satu nih. Ada tinjau penilaiannya nih, nomor 1 nih saya salah ya, nomor 1 salah karena jawabannya besaran, saya jawabnya vektor nih ya. Jadi dari situ siswa langsung tahu nilainya berapa nih. Jangan lupa kita untuk men-setting ini ya. Nah itu dari pertanyaan tak terjawab ini, jawaban yang benar, nilai poin, kita klik ini, makanya siswa bisa tahu tadi dia benar berapa, dapatnya berapa itu ya. Kalau kita tidak klik itu tadi, siswa tidak akan tahu. Nah sekarang kita bisa menerima responnya. Oh ini yang tadi ngisi nih, namanya siapa ya,
uraiannya, pilihan gandanya, ini lengkap ini. Dan ini kita bisa buat di spreadsheet-nya atau laporannya. Jadi laporannya ini bisa kita ganti, ini namanya mau misalnya penilaian harian 1 atau materi apa, ini bisa diganti ya, saya biarkan saja seperti itu. Nah, jadi nilainya sudah terekap di spreadsheet ini nih. Nah, Bapak Ibu, jadi penilaian spreadsheet-nya ini sudah lengkap dari nama, kelas, kemudian jawabannya nih, skornya ya. Jadi kita tinggal melihat spreadsheet ini saja kalau menginginkan tahu berapa nilai peserta didik yang mengikuti penilaian harian tadi. Nih. Tapi penerima tanggapannya harus diklik ya, itu ya, yang warna oranye itu ya, menerima tanggapan yang di bawah spreadsheet-nya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.